Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, alhamdulillah, dengan pertolongan dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim lagi walau dalam jalur online. Mudah-mudahan silaturahim kita kali ini membuahkan manfaat yang besar bagi kehidupan kita di dunia dan berkah untuk kehidupan kita di akhirat. Sahabat piano, alhamdulillah, sebagaimana yang sudah dijanjikan, insya Allah kita akan bersilaturahim seputar zakatul mal, zakat harta. Kemarin kita sudah membahas tentang zakatul fitri atau zakat fitrah atau zakat badan. Maka pada kesempatan saat ini izinkan kita akan membahas zakatul mal, zakat harta. Sahabat-sahabat piano yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fi wala khullatun wala syafa'atun wal kafiruna humud dhalimun. Surat Al-Baqarah ayat 254. Ayat ini nanti menjelaskan salah satu faedah, salah satu fadilah yang akan dirasakan oleh orang-orang yang berinfak, berzakat atau bersedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, anfiqu mimma razaqnakum." Nafkahkanlah, infakkanlah, zakatkanlah mimma razaqnakum, dari sebagian apa yang telah kami rizkikan kepadamu. Min qabli ayatiya yaumun la bai'un, sebelum datang satu hari, yaitu hari akhir, hari berbangkit. La bai'un fihi wala khullatun wala syafa'atun. Pada hari itu sudah tidak berlaku lagi bai'un, jual beli sesama kita. Wala khullatun, tidak juga berlaku persaudaraan. Wala syafa'atun, juga tidak berlaku pertolongan pihak ketiga. Wal kafiruna humuz zalimun, dan orang-orang kafir itulah orang-orang zalim. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, hendaklah sejak sekarang kita melaksanakan atau mengeluarkan infak. Infak wajib dengan ketentuan syariat, waktu, kemudian ketentuan kadarnya, ketentuan waktunya berdasarkan syariat, itu namanya zakat. Adapun infak yang sunat itu namanya sedekah. Jadi di sini ayat ini umum. Anfiku bisa bermakna infak, bisa bermakna infak fisabilillah, bisa bermakna zakat, juga bisa bermakna sedekah. Ya, bisa bermakna sedekah.
Kenapa harus menginfakkan harta? Karena pada satu hari nanti ketika hari akhir sudah tidak berlaku lagi pertolongan sesama kita. Tidak berlaku bai'un, tidak berlaku jual beli, tidak berlaku persaudaraan, tidak berlaku syafaat. Jadi pertolongan sesama kita Allah menegaskan di situ hanya ada 3. Tetapi di akhirat sudah tidak berlaku. Hanya ada 3 itu sebagaimana? Yang pertama bai'un, jual beli. Jual beli itu pada hakikatnya saling tolong menolong. Saya butuh sesuatu ditukar dengan orang lain yang butuh yang saya miliki. Ya, itu namanya barter. Saya butuh beras misalnya, tetapi yang lain butuh pakaian. Pakaian ada di saya, beras ada di orang lain. Nah, kemudian ditukar. Sok saya serahkan beras ini, tapi pengen ditukar dengan pakaian. Maka itu namanya barter. Agak modern, kemudian akhirnya ada mata uang. Ya, sehingga bisa lebih simpel perdagangannya. Tapi hakikatnya bai'un atau perdagangan itu adalah jual beli, itu adalah saling tolong menolong antara manusia yang pada hakikatnya saling membutuhkan. Itu bai'un, tetapi ada imbal balik gitu. Walahulatun. Kemudian pertolongan yang kedua adalah persaudaraan. Ya, ada orang yang miskin, misalnya saya orang yang memiliki harta, kemudian mengsedekahkan harta itu atas dasar persaudaraan. Ya, atas dasar persaudaraan, maka kemudian orang itu menerima kasih sayang dari saya dan saya tidak mengharapkan balasan dari orang tersebut. Ya, nah itu namanya khulatun, persaudaraan. Ya, itu namanya khulatun. Jadi bedanya khulatun dengan bai'un adalah pertukaran yang diberikan kepada seseorang atau kedua belah pihak yang salah satu pihak sudah tidak mengharapkan balasan dari yang menerima manfaat dari barang atau jasa yang kita tukarkan. Kalau bai'un itu ada timbal balik gitu. Yang antarodin, timbal balik yang sama-sama ridho dan tidak saling mendolimi. Seperti jual belilah seperti biasa. Wala syafaatun itu juga pertolongan sesama manusia. Tapi di sini disebutkan syafaat. Syafaat itu pertolongan dengan melibatkan pihak ketiga. Dengan melibatkan ketiga. Misalnya begini, saya ini butuh sesuatu, misalnya butuh uang. Saya butuh uang, kemudian meminta kepada si Hasan misalnya. Tapi saya juga tahu bahwa si Hasan itu saya tahu bahwa si Hasan itu memiliki harta. Tapi si Hasan tidak terlalu dekat dengan saya, maka saya minta bantuan kepada teman saya yang dekat dengan si Hasan. Ya. Nah, teman saya ini kemudian atas nama dirinya meminta bantuan untuk diserahkan kepada saya, misalnya kan. Nah, berarti itulah kemudian orang si Hasan ini memberikan bantuannya kepada saya, tetapi melalui si Hasan. Nah, melalui teman saya tadi, itulah disebut dengan bantuan pihak ketiga. Nah, pada hari akhirat sudah tidak berlaku lagi saling membantu yang disebut dengan bai'un, wala khulatun, wala syafaatun, bantuan saling membantu dengan imbal balik yang ridho dan tidak mendolimi, bai'un namanya. Tidak lagi berlaku. Misalnya jual beli atau tukar menukar, barter itu sudah tidak lagi berlaku. Wala khulatun juga tidak berlaku. Pertolongan atas dasar persaudaraan, saya memberikan sesuatu karena memang persaudaraan, ya, tidak mengharapkan balasan. Wala syafaat juga tidak berlaku bantuan manusiawi yang bersifat dari pihak ketiga. Terus yang akan menolong kita apa? Anfiku, maka hendaklah kalian berinfak dari sekarang. Maka hendaklah kalian berinfak fisabilillah, maka hendaklah kalian berzakat, ya, dan hendaklah kalian bersedekah. Hanya itulah kata Allah yang akan membantu kalian,
yang akan membantu kita kelak nanti ketika datang hari akhir. Ketika sudah datang hari akhir, maka tidak ada lagi bantuan kecuali yang akan membantu kita adalah harta kita, rizki kita yang diinfakkan, disedekahkan, dan dizakatkan. Dan ujung ayatnya Allah berfirman, wal kafiruna humudz zalimun, bahwa orang yang tidak menginfakkan hartanya, tidak mengeluarkan hartanya untuk berzakat, dan tidak mengeluarkan hartanya untuk bersedekah, itu orang yang hakikatnya menzolimi diri sendiri. Dan sekaligus pada hakikatnya dia menzolimi Allah. Kan dengan tidak mengeluarkan zakatnya, berarti dia tidak mau mengikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah sifat orang-orang kafir. Allah menegaskan wal kafirun humudz zalimun, dan orang kafir adalah orang yang zalim. Ini karakter khas, karakter khusus yang dimiliki oleh orang kafir. Nah, jangan sampai karakter ini kita justru ada pada diri kita gitu. Nauzubillah min dzalik. Oleh karena itu, maka pada kesempatan saat ini kita hendak membahas tentang zakatul mal. Karena barang siapa yang tidak mengeluarkan zakat harta, maka wal kafiruna humuz zalimun. Hakikatnya kita menzalimi diri sendiri. Yang rugi bukan Allah, tapi yang rugi adalah diri kita. Dan merugikan diri kita atau zalim pada diri kita adalah karakter orang-orang zalim. Jangan sampai karakter itu kita miliki. Ya, nauzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat Vianu yang berbahagia. Nah, kita membahas sekarang tentang zakat mal. Jadi beberapa hari yang lalu kita sudah membahas tentang zakatul fitri, zakat yang dikeluarkan karena berkaitan dengan badan, ya, berkaitan dengan badan. Nah, ini zakat mal itu zakat yang dikeluarkan berkaitan dengan harta. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan dalam Al-Qur'an yang ini menjadi dasar akan wajibnya zakat mal. Dalam surat Al-Baqarah ayat 267 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamul khabisa minhu wa tunfiquna wa lastum bi akhiri illa antugmidu fi wa alamu annallaha ghaniyyun hamid. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, anfiku, nafkahkanlah di jalan Allah, min thayyibatin, dari yang baik-baik, maka sabtum, dari harta yang hasil usahamu, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, segitu ayatnya ya, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari sebagian apa yang kamu keluarkan dari bumi, apa yang Allah keluarkan dari bumi untuk kamu. Ya, jadi ayat ini merupakan perintah. Kalimat perintahnya anfiku, keluarkanlah. Nah, para ulama mufasir menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan anfiku dalam ayat ini adalah berzakatlah. Keluarkanlah zakat. Dari apa? Ya, dari nafkah, dari harta yang min thayyibatin, dari yang baik-baik. Ini menjadi syarat. Ya. Jadi yang harus dikeluarkan itu adalah dari harta yang baik-baik. Baik dalam artian cara mendapatkannya, yaitu dengan cara yang halal. Baik dalam artian jenisnya atau zatnya merupakan zat yang halal. Jadi kalau zatnya haram atau caranya haram, maka itu tidak termasuk min thayyibat. Karena tidak termasuk min thayyibat, tidak wajib dijakati. Ya, tidak wajib dijakati. Ya. Yang wajib adalah bertobat.
dari harta haram itu. Gitu. Nah, kalau kita memperolehnya sudah halal dan hasilnya juga halal, maka ada perintah Allah, anfiku min thayyibatin. Kamu hendaklah zakati dari hartamu min thayyibatin, dari yang baik-baik. Ya, harta dari hasil apa? Maka sabtum, dari hasil segala apa yang kamu usahakan. Dari dagang, dari bertani, dari profesi kita sebagai guru, profesi kita sebagai profesional yang lainnya, ya. Itu adalah maka sabtum. Jadi keluarkanlah zakatnya dari hasil usahamu atau hasil kerjamu. Atau jadi karyawan misalnya kan, itu ada hasilnya. Nah, hasil tersebut wajib dizakati. Wa mimma, dan dari apa akhrajna lakum minal ardi, dari apa yang Allah keluarkan bagimu dari bumi. Ya, dari bumi. Apa yang dikeluarkan dari bumi? Ya, pertanian dari hasil bumi, atau lebih jauhnya lagi, pertambangan itu dari hasil dari bumi. Maka segala yang kamu hasilkan dari bumi wajib dizakati. Berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 267. Ini menjadi masyru'iyah, menjadi dasar disyariatkannya zakatul mal, ya. Zakatul mal. Dalam tafsir Ibnu Katsir ditafsirkan ayat ini, Allah Ta'ala memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk berinfak. Dan yang dimaksud dengan infak di situ adalah sedekah wajib atau zakat mal. Ibnu Abbas berkata, yaitu dari yang diizinkan oleh Allah, yaitu dari yang didistrikan oleh Allah kepada mereka dari segala harta yang diusahakan. Jadi dari segala harta yang diusahakan, apa saja yang diusahakan, ya, hasil kerja atau hasil usaha, maka itu wajib dizakati, ya. Wajib dikeluarkan sedekah wajib, namanya zakat. Mujahid mengatakan yaitu tijaroh atau perdagangan, karena kemudahan bagi mereka. Ali dan As-Suda mengatakan bahwa yaitu emas, perak, buah-buahan, serta tanaman yang tumbuh dari bumi. Artinya segala sesuatu yang keluar dari bumi. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi masyru'iyah yang pertama, dasar disyariatkannya zakat mal yang pertama adalah berdasarkan Al-Quran. Jadi kewajiban zakat mal atau zakat mal hukumnya wajib berdasarkan Al-Quran. Yang kedua, berdasarkan sunnah Rasulullah, ya, berdasarkan hadis yang sahih. Ini hadis riwayat Bukhari nomor hadis 1395 dan Muslim nomor hadis 19, ya. Rasulullah SAW bersabda, ad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah. Hendaklah kalian mengajak mereka kepada syahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah, dan aku, kata Rasul, adalah Rasulullah. Jadi pada saat itu orang yang diutus ke Yaman, Muadz bin Jabal, bertanya, saya diutus ke Yaman, terus apa yang harus saya lakukan? Dakwah, kata Rasul. Ya, dakwahnya seperti apa? Dakwahi mereka agar bersyahadat la ilaha illallah dan bersyahadat anni Rasulullah, ya, atau Muhammad Rasulullah. Fa'in hum atau ukalizalik, Rasul melanjutkan, jika mereka sudah mentaatimu untuk mengucapkan kalimat syahadat, fa'limhum anallah qad tarada alaihim khamsa shalawatin fi kulli yaumin wa lailatin. Ajarkan kepada mereka bahwasanya Allah sudah mewajibkan kepada mereka sholat 5 waktu pada sehari semalam. Jadi setelah mereka bersyahadat, ajarkan mereka agar melaksanakan sholat yang 5 waktu sehari semalam.
Fa'in atau fa'in hum atau ulizalika, jika mereka sudah taat kepadamu untuk melaksanakan seruanmu untuk mengajak sholat, fa'lamhum anallaha qadib taradu alaihim shadaqatan fi amwalihim. Allah sudah mewajibkan kepada mereka zakat dari sebagian harta mereka, fi amwalihim, sedekah dari setiap amwal, dari setiap harta. Tukhadu min agniyaihim, yang diambil dari yang kaya mereka, faturadu ala fuqaraihim, dan kemudian diserahkan kepada orang-orang miskin di tengah-tengah mereka. Nah, itu dasar hukum. Jadi dalam ayat ini, dalam hadis ini, Rasulullah mengajarkan kepada Muaz, Muaz, aku utus engkau ke Yaman, satu negeri yang baru. Ya, Muaz bertanya, untuk apa aku diutus ke sana? Untuk dakwah. Apa yang harus saya dakwahkan, kata Muaz? Dakwahkan bahwa agar mereka bersyahadat. Kalau mereka sudah taat kepadamu untuk bersyahadat, ajarkan pada mereka bahwasanya Allah sudah mewajibkan sholat 5 waktu. Kalau sudah mentaatimu terhadap melaksanakan sholat 5 waktu, maka ajarkan kepada mereka Allah mewajibkan. Ya, Allah sudah mewajibkan di dalam harta mereka untuk bersedekah, untuk berzakat. Nah, ini disebut dengan zakatul mal, ya. Zakat yang kewajibannya didasarkan kepada pemilikan dan penguasaan terhadap harta yang dikuasai atau dimiliki, ya. Nah, kemudian lantas bagaimana zakat mal itu syarat-syaratnya, ya? Syarat-syarat zakat mal itu yang pertama ada syarat bagi muzaki. Syarat bagi muzaki ya satu, dia harus muslim. Kalau dari hadis tadi sudah jelas ya, Allah menegaskan dalam hadis tadi, Rasulullah menegaskan bahwa ajarkan zakat kepada orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kan mereka ahli, mereka musyrik. Kemudian Rasulullah memerintahkan untuk berdakwah kepada mereka. Dakwah yang pertama adalah ajarkan dulu pada mereka agar mereka bersyahadat. Setelah bersyahadat baru dia diberikan disampaikan kepada mereka atau diajarkan kepada mereka kewajiban-kewajiban termasuk kewajiban zakat, ya. Berarti zakat itu hanya syaratnya adalah sebagai seorang muslim. Bagaimana kalau orang kafir beramal soleh, ya, atau berbuat baik atau berzakat, ya terserah mereka. Tetapi Allah menegaskan wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura, ya. Dan kami hadapi segala amal mereka yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan haba'an mansura, debu yang berterbangan. Itu dalam surat Al-Furqan ayat 23. Jadi kalau mereka orang kafir beramal soleh, ya terserah mereka mau-maunya beramal soleh. Tetapi Allah menegaskan amal soleh mereka itu seperti haba'an mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, ya. Artinya tidak ada artinya apa-apa gitu. Termasuk zakat, ya silakan kalau mau berzakat, tapi haba'an mansura, zakatnya seberapapun besarnya itu seperti debu yang berterbangan, gitu kira-kira. Yang kedua adalah dilakukan oleh orang yang merdeka. Ini menurut kesepakatan para ulama atau ijma para ulama, ya. Jadi syarat zakat mal berkaitan dengan muzaki, 1 muslim, 2 dia merdeka atau bukan hamba sahaya. Syarat zakat mal terhadap objek zakat, harta zakat, objek zakat, ya, terhadap mal itu adalah yang pertama milkutam. Harta itu harus dimiliki sendiri, ya, dimiliki secara penuh. Allah berfirman, wa aminu billahi wa rasulih, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya. Wa anfiqu, dan hendaklah kalian menafkahkan, mensedekahkan atau menzakatkan mimma ja'alakum mustakhlifin, dari
yang Allah jadikan hartamu, kamu menguasainya gitu. Mustakhlafin, ya. Allah menjadikan kamu menguasai harta itu, berarti memiliki dengan penuh atau disebut dengan milkutam. Sebagai lagi ya, berimanlah kalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan berinfaklah, berzakatlah dari harta-harta yang Allah jadikan kamu sebagai penguasa terhadap harta tersebut. Jadi kalau harta belum dikuasai, maka tidak ada perintah wanfiku, tidak ada perintah berzakat. Ini surat Al-Hadid ayat ke-7, ya. Berarti syarat zakat itu harta yang dimiliki secara penuh, ya, dan dikuasai secara penuh. Ya, contoh misalnya begini. Ya, contoh begini. Kalau harta itu sudah kita kuasai dan kita miliki secara penuh, maka itulah harta yang menjadi objek wajib zakat. Ya. Contohnya sering muncul pertanyaan, bagaimana kalau piutang? Orang lain punya hutang pada kita. Nah, harta piutang itu harta milik siapa? Ya milik kita. Milik kita gitu. Tapi yang kedua, apakah kita menguasai penuh harta tersebut? Nah, ini pertanyaan ini perlu dijawab di kenyataan. Apakah orang yang punya piutang kepada kita yakin akan mengembalikannya? Kan ada ya orang yang punya hutang kemudian kita tidak yakin gitu, karena track record dia, pengalaman selama ini ya sulit untuk mengembalikan, atau bahkan tidak ada itikad untuk mengembalikan. Nah, itulah disebut bahwa harta dimiliki tapi tidak dikuasai secara penuh. Itu milik kita secara administrasi, tapi tidak dikuasai penuh. Kita belum bisa ngapa-ngapain, kecuali bagi orang yang orang yang punya piutang, tapi orang yang punya piutang kepada kita itu ya kita yakin betul gitu, karena track recordnya dia akan mengembalikan harta tersebut. Nah, maka harta yang seperti itu disebut harta dalam kepemilikan dan penguasaan, sehingga itu disebut milkutam, sehingga itu menjadi objek wajib zakat. Kemudian yang kedua, harta tersebut harus harta yang anumu, harta yang tumbuh, ya, harta yang tumbuh. Ada harta yang berpotensi ekonomi, ya, harta yang berpotensi menghasilkan keuntungan, ya, tumbuh dari situ, ya. Rasulullah bersabda, laisa 'alal muslim shadaqatun fi abdihi wala farasihi. Seorang muslim tidak dikenai kewajiban zakat pada budak dan kudanya yang ditunggangi, ya. Hadis Bukhari, nomor hadis 1464. Jadi kalau kita punya kuda atau kita punya mobil, seharga apapun mobil itu kita pakai gitu. Nah, ini mobil ini tidak tumbuh, kayak kita pakai gitu kan, kita pakai, ya. Maka itu termasuk harta yang tidak berkembang. Jadi seberapa besar pun yang kita pakai, artinya tidak dikomersilkan, ya, tidak dikomersilkan. Kecuali kalau kudanya dijadikan barang dagangan. Nah, ketika jadi barang dagangan, maka dia akan tumbuh. Karena akan tumbuh, maka kemudian dikenai zakat perdagangan. Ya, kira seperti itu ringkasnya. Kemudian berikutnya, bagi harta-harta tertentu mencapai nisab. Ya, jadi syarat yang ketiga, bagi harta-harta tertentu mencapai nisab. Ya, misalnya ketika kita punya emas lebih dari 85 gram, nisab itu batas minimal harta wajib dizakati. Jadi sudah melewati batas minimal atau sebatas minimal. Batas minimalnya dalam emas dan perak, emas itu adalah 85 gram. Maka batas minimal itu ia sudah terlampaui, oleh karena itu dia wajib zakat. Ini objek harta wajib zakat, ya. Bagi harta-harta tertentu juga berlaku haul, ya. Rasulullah bersabda, walaisa fi mali zakatun hatta yahulu alahil haul. Dan tidak ada zakat dan
Tidak ada dalam harta zakatun, artinya tidak ada di dalam zakat mal hatta yaqulu alaihil haul, sehingga mencapai haul. Haul itu usia harta itu bertahan dimiliki dan dikuasai oleh kita selama 1 tahun. Jadi bagi harta-harta tertentu, ya tentu saja yang dimaksud dengan haul ini berarti harta yang jenisnya disimpan, jadi simpanan, maka itu wajib dizakati. Ya. Kemudian harta tersebut melebihi kebutuhan pokok. Yang kelima, ya, surat Al-Baqarah ayat 219. Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, wa yas'alunaka madza yunfikun qulil af. Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah, ya, yang dinafkahkan itu adalah kulil af, yang melebihi kebutuhan pokok. Ya. Jadi kalau harta tersebut sudah melebihi kebutuhan pokok, bagi harta tertentu sudah bertahan dalam penguasaan dan kepemilikan kita 1 tahun, bagi harta tertentu memiliki batas minimal atau yang disebut dengan nisab, kemudian harta tersebut tumbuh, ya, berkembang, dan harta tersebut dimiliki secara penuh. Jadi ada 5 syarat bagi mal menjadi objek zakat atau objek harta, objek zakat atau wajib zakat. Ya. Sahabat-sahabat Amanu yang saya hormati, ya. Jadi kita sudah mengenal syarat-syarat zakat mal, baik kepada mustahik, baik kepada yang berzakat atau kepada orangnya ataupun kepada harta, ya. Nah, sekarang kita terus jenis-jenis zakat, kita sekarang memahami, lanjutkan pemahaman kita kepada memahami jenis-jenis zakat mal, ya. Jenis-jenis zakat mal, ya, kita rinci satu persatu, tetapi mungkin ada beberapa bagian yang secara dalilnya kita ambil ikhtisarnya, ambil ringkasannya. Yang pertama adalah zakat emas dan perak. Yang dimaksud dengan zakat emas dan perak nanti adalah zakat kanzun atau zakat simpanan, ya. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata, orang-orang yang menyimpan harta, yaitu berupa emas dan perak. Jadi dikhususkan menimbun dalam artian emas dan perak gitu. Wala yunfikunaha, dan dia tidak menginfakkan, tidak menjakati fisabilillah di jalan Allah, fabashirhum, maka berikan kepada mereka kabar gembira. Jadi Rasulullah disuruh untuk menggembirakan mereka, tetapi bi azabin alim, yaitu dengan azab atau siksa dari Allah yang sangat pedih. Artinya ini larangan dari Allah. Jadi Allah melarang menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menzakatinya di jalan Allah, ya. Nah, ini menjadi masyru'iyah atau dasar pensyariatan zakat az-zahab wal fiddah, emas dan perak, ya. Jadi tidak boleh emas dan perak ditumpuk-tumpuk, ya. Maka emas dan perak itu harus kalau ditumpukan, tidak didiamkan, ya, tidak dikomersilkan dan tidak dipakai, maka nanti wajib zakat, ya, wajib zakat. Nah, kalau begitu maka ini akan terbebas dari azab yang pedih. Kemudian dari hadis Rasulullah, saya bacakan terjemahnya. Siapa saja yang memiliki emas atau perak tapi tidak mengeluarkan zakatnya, melainkan pada hari kiamat nanti akan disepuk untuknya lempengan dari api neraka, lalu dipanaskan ke dalam api neraka jahanam, lalu disetrikakan, ya, disetrika dahi mereka, rusuk mereka dan punggung mereka dengan lempengan tersebut. Jadi
siapa yang punya emas dan perak tapi tidak dikeluarkan zakatnya. Ya, jadi nanti kita memahami setelah 1 tahun disimpan sudah melampaui nisabnya tidak dizakati. Maka si lempengan emas itu oleh Allah akan dijadikan pada hari akhir akan disepuh lempengan itu dari api neraka. Ya, kemudian dicelupkan ke neraka jahanam, lalu setelah itu diangkat lagi, panas luar biasa, baru setelah itu disetrikakan. Ya, ke dahi, ke rusuk, ke punggung mereka dengan lempengan tersebut. Jadi yang tidak berzakat disetrika tah, ya awakna teh badannya, ya. Nah, langsung Rasulullah melanjutkan hadisnya, setiap kali dingin akan disepuh lagi dan disetrikakan kembali kepadanya pada hari yang ukurannya sama dengan 50.000 tahun. Kemudian ia melihat tempat kembalinya apakah ke surga atau ke neraka. Ya. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 987. Maksudnya ini adalah azab kubur, ya, azab kubur. Jadi sebelum ditentukan tempatnya di surga atau neraka sudah diazab seperti itu. Orang yang menumpuk-numpuk harta, menumpuk-numpuk emas dan perak, dan dia tidak berzakat atas simpanan emas dan perak, gitu, akan disetrikakan ke badannya sampai panas. Setelah itu kemudian dingin lagi, disetrikakan lagi, gitu. Berarti disiksa terus menerus, ya, dalam azabul kubri. Kemudian Allah tampakkan bagi dia tempat kembalinya surga atau neraka. Udah kebayang pasti di neraka. Ya, ya, kemudian sekarang berapa batas minimal emas atau perak yang wajib dizakati atau berapa nisabnya? Ya, nisab emas dan perak, ya, nisab emas kita pisahkan dulu. Nisab emas ini hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, laisa fi aqalli min isyrina dinar syai'un wa fi isrina dinar nisfu dinarin. Hadis riwayat Abu Daud. Tidak ada pada dinar yang jumlahnya kurang dari 20 dinar. Ya, tidak ada kewajiban zakat. Syai'un, tidak ada sedikit pun kewajiban zakat bagi yang menyimpan harta kurang dari 20 dinar. Ya. Wa fi isrina dinar, dan bagi yang menyimpan harta emas lebih atau sama dengan 20 dinar atau lebih, maka setiap 20 dinar nisfu dinarin, maka wajib dikeluarkan zakat mal, zakat simpanan emas, yaitu sebesar setengah dinar. Jadi setengah dari 20, ya, setengah dari 20 atau 1 dari 40 sama dengan 2,5%. Tapi kita sedang membahas tentang nisab. Jadi kalau simpanan emas itu kurang dari 20 dinar, maka tidak wajib zakat. Kalau sama atau lebih dari 20 dinar, maka zakatnya adalah, zakat malnya adalah 2,5%. Ya. Nah, 1 dinar itu setara dengan 4,1 gram emas. Sehingga nisab zakat emas adalah 20 dinar atau 20 miskol, yang setara dengan 85 gram emas murni 24 karat. Jadi begini. Jadi nisabnya adalah 20 dinar. Sederhananya 20 dinar itu sama dengan, ya ada macam-macam lah ininya, tetapi kaul yang paling aman bagi kita adalah setara dengan 85 gram emas. Ya, tergantung harga emasnya berapa. Ya. Jadi kalau kita punya simpanan emas, ya sudah seharga 85 gram emas, nanti dijelaskan lagi setelah bertahan 1 tahun, maka wajib zakat mal 2,5%. Ya.
Nah sekarang emas itu bisa emas batangan yang kita simpan, bisa yang dianalogikan kepada emas. Apa itu? Ya uang, tabungan, deposito yang setara dengan 85 gram emas. Ya, nah tinggal dihitung setelah 85 gram emas itu berapa harganya sekarang, 1 gramnya itu 85 gram berapa kira-kira gitu. Nah setelah itu maka kalau bertahan 1 tahun wajib zakat 2,5%. Gitu ya. Oke. Itu yang pertama, kalau emas nisabnya adalah 85 gram emas. Jadi bagi yang menyimpan uang tidak senilai dengan 85 gram emas, maka itu belum mencapai nisab. Ya. Atau dia simpan emas batangan sekurang dari 85 gram emas, dia tidak wajib zakat mal. Yang kedua, bagaimana nisabnya perak? Ya, Rasulullah dalam hadis Bukhari dan Muslim bersabda, laisa fi maduna khamsa ausokin shadaqah. Tidak ada zakat perak yang beratnya kurang dari 5 uqiyah. Ya, 5 uqiyah. Dalam riwayat Bukhari, laisa fi maduna khamsatin awakin minal waraq as-shadaqah. Gitu ya. Tapi intinya sama, bahwa tidak ada zakat pada perak yang beratnya kurang dari 5 uqiyah. 5 uqiyah adalah 200 dirham. 1 dirham setara dengan 2,975 gram perak murni. Maka nisab zakat perak setelah dihitung adalah sekitar 595 gram perak murni. Jadi 595 gram perak murni. Jadi kalau kita menyimpan perak murni sebesar 595 gram perak, maka itu sudah mencapai nisab, wajib zakat. Ya. Nah sekarang para ulama memang banyak menganalogikan, mengkiaskan uang itu kepada emas, karena harga emas itu lebih stabil. Tetapi ada juga yang mengkiaskan kepada perak, karena itu adalah lebih murah daripada emas, dan itu lebih dibutuhkan oleh orang miskin, ya, gitu. Kemudian waktu pengeluaran. Sekarang bagaimana waktu pengeluaran zakat emas dan perak, zakat simpanan? Jadi ini hadis riwayat Abu Daud dan Baihaqi dengan sanad yang jayyid, ya, yang bagus. Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kanat laka mi'ata dirham," jika kamu mempunyai mi'ata dirham, 200 dirham, ya, wahala alaihal hal, dan sudah berlaku atau genap 1 tahun dalam penguasaan dan kepemilikan kita, fafiha khamsatu darohim, maka wajib zakat 5 dirham. Ya. Walaisa alaika sayun fi dzahab hatta yakunu laka isruna dinar. Dan itu tidak berlaku bagi emas. Jadi kalau bagi perak itu 200 dirham, maka setiap 200 dirham atau lebih zakatnya adalah 2,5% kalau perak. Ya. Dan itu berlaku jika sudah bertahan dalam penguasaan dan kepemilikan kita atau dalam simpanan kita selama 1 tahun. Berlaku haul. Haul itu bertahan 1 tahun. Nah, dan itu tidak berlaku bagi emas. Jadi emas, ya, kalau emas itu hatta yakuna laka isruna dinar, kecuali sudah mencapai 20 dinar. Ya, tadi sudah dibahas 20 dinar itu setara dengan 85 gram emas. Fa idza kanat laka isruna dinar, apabila kamu sudah punya 85 gram emas, wahala alaihal haul, dan berlaku 1 tahun, bertahan di dalam penguasaan kita, kepemilikan kita 1 tahun, fafiha nisfu dinarin, maka baginya adalah setengah dinar. Ya, jadi setengah dari 20. Ya, atau 1/40 atau 2,5%. 2,5%.
maka wajib zakatnya 2,5%. Jadi kapan wajib zakatnya? Kalau sudah mencapai nisab ya sebagai emas dan perak, dan sudah memenuhi haul, sudah bertahan selama 1 tahun. Bagi perak itu adalah 200 dirham, bagi emas adalah 20 dinar atau setara dengan 85 gram emas. Itu syarat zakat emas dan perak. Oke. Kemudian kita memahami kadarnya. Nah, kalau kadarnya tadi sudah dibahas, yaitu 20 dinar bagi emas setara dengan 1/40 atau 2,5%. Gitu. Kalau kadar untuk perak adalah 200 dirham setara dengan 1/40-nya atau 2,5%. Jadi kadarnya sama. Emas dan perak yang sudah memenuhi haul, sudah memenuhi batas minimal atau nisab dan sudah bertahan di dalam penguasaan kita, kepemilikan kita selama 1 tahun usianya, maka wajib zakat sebesar 2,5%. Ya, gitu. Itulah zakat emas dan perak. Sekali lagi, jika memiliki emas yang nisabnya 85 gram dan sudah dalam penguasaan kita genap 1 tahun. 1 tahun di sini adalah 1 tahun hijriah. Jadi 1 tahun hijriah. 1 tahun hijriah itu berdasarkan kalender hijriah. Ya, bukan kalender samsiah. Jadi bukan dari Januari ke Januari gitu, tapi dari Muharram ke Muharram. Atau ya tergantung nanti kalau cara menghitungnya begini, cara menghitungnya. Kalau kita punya simpanan uang di bank misalnya, atau uang di gentong atau di manalah gitu ya, punya simpanan uang, simpan aja uang. Kalau belum nyampe 85 setara dengan 85 gram emas harga saat itu, maka itu tidak wajib zakat. Kalau sudah memenuhi 85 gram emas ya, maka sejak itu di cirian tanggal berapa kita punya uang setara dengan 85 gram emas dalam tabungan. Misalnya tanggal 1 Muharram. Ya, biar gampang aja ya, 1 Muharram. Maka nanti 1 Muharram berikutnya sudah wajib zakat, yaitu 2,5%. Jika 1 Muharram berikutnya harta simpanannya itu masih bertahan sama atau lebih dari 85 gram emas. Itulah jadi cara menghitungnya begitu. Kapan mulai memenuhi nisab, kemudian dicirian, itu kapan tanggalnya. Nah, itu kemudian lihat apakah sudah berlaku 1 tahun atau 1 tahun ke depan, lihat lagi apakah simpanan kita berkurang atau bertambah. Nah, kalau berkurang dari 85 gram emas, maka tidak wajib zakat. Kalau tetap 85 gram emas atau lebih dari 85 gram emas, maka wajib zakat 2,5%. Ya. Atau kalau mau menganalogikannya, kalau ke uang itu kepada perak itu lebih bagus, yaitu 595 gram perak murni. Tinggal ukur hari itu harga peraknya berapa. Kalau udah mencapai ya berarti mulai dari situ, dari tanggal situ. Gitu ya. Nah, jadi cara menghitungnya adalah dengan menggunakan kalender hijriah. Ya, atau dengan cara mengurangi 10 hari atau 14 hari. Kalau lebih aman adalah 14 hari aja dari kalender Syamsiah. Karena setiap tahun itu ada perbedaan waktu 1 tahun itu sekitar 10 atau 14 hari. Yang kedua, zakat pertanian. Ya, zakat pertanian ini tadi emas dan perak, sekarang zakat pertanian. Ya, zakat pertanian ini berdasarkan surat Al-An'am ayat 141. Saya bacakan artinya. Dan dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung yang tidak berjunjung, pohon-pohon kurma, tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima, yang serupa bentuk dan warnanya dan tidak serupa. Makanlah dari buahnya bila dia berbuah. Ya. Wa atu haqqahu yauma hasodih. Dan keluarkanlah haknya, hak di situ zakat.
keluarkanlah zakatnya yauma hasodi, ketika dipanen. Wala tusrifu, dan janganlah kalian berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi. Innahu, sesungguhnya dia Allah, la yuhibbul musrifin, tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi berdasarkan ayat ini disyariatkanlah untuk menjakati hasil pertanian, ya. Dan zakat hasil pertanian itu adalah, kalau dalam informasi ayat ini berdasarkan ayat surat Al-An'am ayat 141 adalah wataku haku yauma hasodih, pada hari panen. Jadi pas panen maka wajib zakat 2,5%, ya. Tidak menunggu dulu setahun, ini kan nggak berlaku haul jadinya, ya. Yang kedua nisab itu batas minimal. Batas minimal dalam hadis Bukhari dan Muslim nomor 979, Rasulullah bersabda, laisa fi maduna khomsi ausakin sodakoh. Laisa fi maduna khomsi ausakin sodakoh. Tidak ada zakat bagi tanaman di bawah 5 wasak. 5 wasak adalah ukuran berat, yaitu kalau dikonversikan kepada kilogram adalah 653 kilogram sebelum dikuliti. Jadi kalau beras, padi itu masih jadi gabah, dipanen kan jadi gabah kan gitu. Nah, itu padi yang belum dikuliti, belum dilepas kulitnya. Kalau sudah dilepas kulitnya itu yaitu adalah seberat 520 kg. Jadi beras kan, dari padi jadi beras gitu. Ya, jadi berapa nisabnya pertanian, ya, sampai siap dimasak oleh kita itu adalah 520 kg beras. Kalau hasil taninya mencapai 520 kg, ya, makanan pokok. Tadi sudah dikatakan, ya. Kemudian kita bertanya, itu tadi nisab. Jadi kalau hasil panennya tidak sampai kepada 653 kg sebelum dikuliti, ya, atau kalau sudah dikuliti sekitar 520 kg, itu nisab, batas minimal. Ya, kalau sudah situ maka wajib zakat. Ya. Sekarang batas waktunya, apakah berlaku haul bagi zakat pertanian? Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi dalam surat Al-An'am, wa atu haqqahu yauma hasodi. Maka tunaikanlah haknya, zakatnya yauma hasodi, pada hari memetik, hari panen. Ya. Kemudian kadarnya bagaimana? Nah, ini ada dua pertanian itu, ada pertanian yang alami begitu saja, ada pertanian yang perlu pengelolaan. Maka bagi yang alami itu 10%. Bagi yang dikelola butuh biaya lagi untuk mengelola, maka zakatnya 5%. Ini berdasarkan hadis Bukhari nomor hadis 1483 dan Muslim nomor hadis 981. Maka besaran zakatnya itu berbeda, tergantung besaran cara pengolahan atau pengelolaan lahan pertanian, ya. Jadi kalau pertaniannya memang harus dikelola, ya, tidak, kalau sawah itu tidak ada hujan misalnya, dibiarkan aja gitu, alam aja yang kita hanya menanam, setelah itu biarkan saja, nanti datang pas waktu panen gitu kan. Nah, yang jenis tanaman seperti itu, maka kalau cara pengelolaannya seperti itu atau sering kita sebut dengan tak ada hujan, maka yang seperti begitu zakatnya 10%. Bagi yang perlu dikelola, ya, dipupuk, ditanam, pupuk pelihara gitu kan, nah itu zakatnya adalah 5%. Jadi ada berbeda kadar. Kadar itu besaran zakat yang harus dikeluarkan. Kemudian apakah seluruh tanaman wajib zakat? Ini zakat pertanian gitu, zakat pertanian. Ya. Nah, ini dalam hadis Abu Musa dan Muaz bin Jabal, ya.
An Abi Burdah an Abi Musa al-Asy'ari, dari Abi Musa al-Asy'ari, wa Mu'az, dan dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, ya, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'asahuma ilal Yaman. Nah, kemudian Allah mengutus keduanya ke negeri Yaman. Yu'alliman ninnasa, yang keduanya berdakwah di tengah-tengah mereka, di tengah-tengah manusia di Yaman. Yu'alima, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hadis. Fa'amarahum alla yakhuda ilaman minal hindah wa sa'ir wa tamar wa zabib. Ya. Maka diperintahkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat dari hindah. Hindah itu adalah gandum halus. Wa syair, ya gandum juga, gandum kasar. Wa tamar, dan kemudian kurma. Wa zabib, dan kismis, ya. Hadis riwayat Hakim dan riwayat Baihaqi, ya. Dan disahihkan oleh para kritikus hadis. Jadi pertanian itu, zakat pertanian itu hanya berlaku kepada 4 jenis tanaman. Gandum halus, gandum kasar, syair atau hildah, kurma atau zabib, ya, atau kismis. Hanya itu saja. Gitu. Kemudian dengan metode kias, para ulama mengkiaskan tanaman tersebut, ya, dengan menarik ilatnya. Jadi dari zakat, kalau dari Rasulullahnya itu hanya 4 tanaman tadi: gandum halus, gandum kasar, kurma, dan zabib, ya. Nah, tetapi para ulama kemudian menarik analogi, menarik kias dari situ, ya, ditarik kias dan dicari ilatnya, ya. Nah, maka kemudian diambil kesimpulan semua jenis tanaman makanan pokok, karena keempat itu adalah makanan pokok, ya, yang disabdakan oleh Rasulullah itu adalah makanan pokok pada saat itu. Maka semua jenis tanaman makanan pokok itu wajib menjadi objek harta wajib zakat, ya. Kemudian yang kedua, dapat disimpan lama, ya, karena Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'az bin Jabal dalam hadis yang lain, dalam hadis riwayat Tirmidzi, ya, yas'aluhu anil khudrawat, dan dia bertanya tentang khudrawat. Khudrawat itu yang hijau-hijau, itu adalah sayuran. Wahyal bukul, ya, dan itu adalah sayur-sayuran. Laisa, Rasul bersabda, faqala, Rasul bersabda, laisa fiha syai'un, maka sayur-sayuran tidak dikenai zakat pertanian. Jadi yang bertanam tanamannya adalah bukan tanaman pokok, makanan pokok. Ya, kalau makanan pokok ini kita beras, padi ya, kalau makanan pokok. Tanaman makanan pokok maksud saya, ya. Kalau sudah jadi makanan pokoknya ya beras gitu, bahan makanan pokok. Nah, jadi yang dizakati kata Rasulullah, kayak ketika ditanya tentang bagaimana tentang al-khudrawat, maka Rasul mengatakan laisa fiha syai'un. Maka khudrawat, sayuran itu, kalau yang nanamnya sayuran tidak dizakati, diambil lagi ilatnya di situ. Kalau walaupun itu makanan pokok tapi tidak bisa disimpan lama, ya, jadi ini menjadi syarat. Pohon syaratnya itu adalah yang dia tanam adalah tanaman makanan pokok, dan yang kedua bisa disimpan lama. Ya, biasanya begitu kalau tanaman makanan pokok kan, beras bisa disimpan lama kan gitu. Kalau sayuran yang merenan saminggu buruk kan gitu, atau busuk gitu, ya. Bahkan ada yang 1 hari atau 2 hari yang sudah busuk. Jadi tanaman-tanaman buah-buahan, ada yang juga bertanam kebun pohon jati misalnya, perkebunan, ya, itu tidak wajib zakat pertanian. Hanya kepada pertanian dengan jenis pertanian makanan pokok dan hasilnya bisa disimpan lama.
Terus kalau orang menanam pohon jati, kalau menanam sayuran, menanam buah-buahan, menanam pohon-pohonan obat-obatan dan lain sebagainya, ada zakatnya? Tidak ada nanti. Ya, tapi bukan dalam zakat pertanian, tapi zakatnya adalah dalam zakat penghasilan. Nanti kita bahas. Ya. Jadi saya ikhtisarkan, saya ringkas ya zakat pertanian. Jenis tanaman yang wajib zakat pertanian adalah tanaman makanan pokok dan dapat disimpan lama. Jadi kalau bukan tanaman pokok, tidak bisa disimpan lama, itu tidak termasuk kepada zakat pertanian. Tidak menjadi objek zakat pertanian. Jadi dengan zakat apa? Ya zakat yang lain. Nisabnya berapa? Nisabnya 653 kg sebelum dikuliti dan 520 kg sesudah dikuliti. Waktu pengeluarannya kapan? Setiap panen. Kadarnya berapa? 5% dengan biaya pengairan atau perlu pengolahan, dan 10% kalau tidak perlu pengolahan. Gitu. Ya. Gimana? Kalau pohon kaktus juga tidak masuk ke zakat pertanian. Ya. Karena ada yang nanam kaktus ya. Nah, itu tidak masuk ke zakat pertanian. Kita lanjutkan ya. Pada yang ketiga, itu tadi zakat emas, perak atau simpanan emas perak dan segala sesuatu yang dianalogikan kepada emas dan perak. Uang atau simpanan, deposito dan sebagainya. Yang kedua adalah zakat pertanian dan sekarang adalah zakat perdagangan. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syarat tujar, wahai para tajir." Tajir itu adalah para penjual. "Inna bai'akum yahdurul lagwa wal hilfu." Sesungguhnya dalam jual beli kalian itu tercampur oleh bermacam-macam perkara yang sia-sia. Ya. Wal lagwu wal hilfu, dan kadang-kadang bersumpah atau sejenis sumpah. Fasubuhu bis shadaqah, maka tutuplah dengan shadaqah, dengan zakat, artinya bersihkan dengan zakat. Jadi Rasul mengatakan, ini hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan yang lain-lainnya, banyak hadis ini. Jadi dalam hadis ini Rasul mengatakan, "Hei para pedagang, sesungguhnya dalam dagangmu banyak ucapan yang sia-sia dan banyak," bukan berarti ini boleh nanti mengucapkan yang sia-sia, itu boleh bersumpah asal-asalan sumpah, nanti aja dibersihin dengan zakat, bukan begitu. Ya, ini ucapan yang sia-sia karena tidak sengaja diucapkan. Ya, biasanya gitu kan kalau para pedagang. Ya, atau sumpah atau sejenis sumpah yang biasanya diucapkan secara tidak sengaja gitu. Nah, membersihkannya adalah dengan zakat. Berarti masru'iyah zakat perdagangan ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "An Samurah kana nabi ya'muruna an nukhrija shadaqah minaladi na'udu lil bai'." Dari Samurah, bahwasanya Nabi memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari barang yang disiapkan untuk dijual beli. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi dalam hadis ini zakat perdagangan itu adalah kepada aladi na'udu lil bai', yaitu yang disiapkan untuk dijual beli. Jadi yang terkena zakat nanti ya, yang terkena zakat, yang jadi objek zakat perdagangan adalah barang dagangannya, ya, bukan di luar itu. Jadi kalau bagaimana sewa rukonya, kalau pakai ruko kan gitu, bagaimana biaya reklamenya, biaya marketingnya dan sebagainya, itu tidak termasuk kepada objek zakat atau tidak menjadi hitungan di dalam zakat perdagangan. Tapi yang dihitung adalah dari barang yang memang dijual belikan. Ya. Berkaitan dengan itu masru'iyah berdasarkan hadis-hadis Rasulullah yang sahih. Berkaitan dengan nisabnya, secara langsung Rasulullah tidak ada hadis atau belum ditemukan hadis yang menjelaskan nisab zakat perdagangan. Ya. Juga berkaitan dengan haul, tidak ada nas berkaitan dengan haul. Dan kadar atau kadar itu berapa besaran zakat yang dikeluarkan, ini hanya
berasal dari asar sahabat, ya. Dalam kitab Al-Amwal karya Abu Ubaid Al-Qasim, ya. Abu Ubaid Al-Qasim menceritakan, ya, satu asar, istakmalani Umar radhiyallahu anhu. Jadi Zaid bin Hudair berkata, Umar mengangkat saya sebagai mempekerjakan saya sebagai alal usyr untuk mengambil zakat, atau kata Zaid bin Hudair, saya diangkat menjadi panitia zakat atau amil zakat. Pak Amaroni an akhuda minat tijar al muslimin rub'ul usyur. Aku diperintahkan untuk mengambil zakat perdagangan 2,5% dari pedagang muslim. Jadi ini riwayat dari Abu Ubaid Al-Qasim dalam kitabnya Al-Amwal. Jadi kata Abu Ubaid Al-Qasim, di situ ada Zaid bin Hudair. Zaid bin Hudair diperintahkan oleh Umar sebagai khalifah, ya, diangkat menjadi petugas zakat, atau nanti dalam bahasanya adalah amil zakat. Nah, dia diperintahkan oleh Umar bin Khattab, di briefing agar mengambil 2,5% dari pedagang muslim. Ya. Jadi sekali lagi, berdasarkan nas tidak ada yang marfu, ya, baik tidak ada Quran dan tidak ada juga atau belum ditemukan hadis yang marfu berkaitan dengan nisab, haul dan kadar. Makanya ada yang menganalogikan zakat perdagangan dengan emas dan perak, ya. Ada yang menganalogikan seperti itu, ya. Berarti kalau barang dagangannya sudah mencapai 85 senilai dengan 85 gram emas dan sudah berlaku 1 tahun, maka wajib zakat dari barang dagangan 2,5%. Ya, karena tidak ada penjelasan nasnya secara tekstualnya, nah, maka para ulama mengambil jalan analogi atau kias. Ada juga yang lebih aman, itu adalah mengkiaskan kepada zakat mal mustafad. Jadi yang dizakati adalah hasilnya, net income-nya, hasil bersih dari perdagangan. Mungkin apakah bisa dicari dalam 1 bulan, 1 tahun, nah, terserah nanti. Atau kalau proyek dagangnya proyek, misalnya musiman, bisa jadi cuma 3 bulan kan gitu. Jadi kalau yang dagang 3 bulan nanti tidak ngeluarin zakat perdagangan. Nah ini sama dengan zakat mal mustafad, artinya dari net income dipotong 2,5%. Ya, 2,5%. Gitu. Jadi cara menghitungnya ya tinggal kemana menganalogikannya. Kalau dianalogikan kepada ini barang disebut barang simpanan, maka seperti emas dan perak, ya, dia mengandung nisab 85 gram emas dan kemudian mempersyaratkan adanya haul bertahan 1 tahun, dan baru setelah itu wajib zakat 2,5%. Jadi cara menghitungnya begitu. Atau kalau menganalogikan kepada mal mustafad, yaitu pertambahan harta kekayaan baru apabila ada income. Apabila ada net income-nya dihitung 2,5%-nya berapa. Ya, jadi ini bagaimana katanya kalau orang yang punya warung ini susah mencari net income-nya. Ya susah juga nanti kan berbahaya. Ini kan salah satu rukun Islam. Jadi harus diikuti. Oleh karena itu berusaha keras untuk bagaimana bisa memperkirakan net income. Kalau tidak menghitung dengan tertib, dengan jelas, teliti berapa net income-nya. Gitu. Jadi tergantung kemana menganalogikannya. Nah, bagaimana? Ya terserah keyakinan kita ini kemana analoginya. Ada juga yang zakat perdagangan itu adalah diambil dari modal. Kalau menurut saya ini agak kurang fair, ya, karena ya belum hasil apa-apa. Ya. Kalau dari net income tadi, kalau ternyata tidak ada income, ya tidak zakat. Kalau ada income seberapapun hasilnya, maka dikeluarkan 2,5%. Atau yang kedua dengan cara
dengan cara menganalogikannya kepada zakat emas, ya, yaitu mengandung nisab dan haul. Jadi tergantung analoginya. Yang jelas teksnya, nasnya tidak ada berkaitan dengan nisab, kadar, dan haul. Tapi kalau kadar kita sepakat, para ulama sepakat kembali kepada kadar yang lebih rendah, yang paling rendah yaitu 2,5%. Tapi berkaitan nisab dan haul tidak ada teksnya. Oleh karena itu maka nasnya baik dari Quran maupun hadis. Oleh karena itu maka ke sumber hukum yang ketiga yaitu kias, ya. Kias atau ijtihad, ya, dengan metode kias atau metode analogi gitu. Oke, itu zakat perdagangan. Jadi seperti itu. Kalau zakat peternakan saya bacakan kesimpulannya saja ya. Ini karena panjang. Ya, karena panjang sekali. Jadi yang jelas ini masru'iyah, ya, disyariatkan berdasarkan hadis itu surat Abu Bakar, ya, kepada para petugas zakat dalam hadis Bukhari nomor 1454, ya. Kemudian hewan yang dizakati adalah 3, ya. Jadi yang wajib objek zakat itu 3, yaitu hewannya itu adalah sapi, unta, sapi, dan kambing dengan segala jenisnya. Mau kambing, mau domba atau apalah, ya, atau sapi atau kerbau itu sama sejenis. Unta jeung apa ya? Ya unta aja gitu ya. Unta itulah 3 jenis itu yang wajib zakat. Ya. Berarti yang ternak ayam. Nah, ternak ayam tidak wajib zakat ini, zakat peternakan. Tapi nanti wajib zakat penghasilan. Ya, yang ternak kelinci, ya, yang ternak gajah kalau ada gitu ya. Yang ternak apa lagi? Nah, itu masuknya kepada zakat penghasilan. Dan syarat zakat peternakan itu juga min bahimatil an'am, dari hewan ternak. Jadi kan beternak itu ada 2 cara. Ada cara yang alami seperti tadi pertanian, ada cara yang harus diurus. Itu. Nah, kalau yang dimaksud dengan zakat peternakan itu hewannya semua adalah hewan dengan cara pengelolaan peternakannya itu dengan cara yang tidak alami, yang alami maksud saya. Bahimatul alam. Jadi kalau dulu yang alami itu di hewannya itu digembalakan. Jadi cari makannya sendiri saja. Ya, paling nanti kalau sudah waktunya, jadi pas waktunya waktunya makan keluarkan, waktunya tidur merenang dipanggil lagi untuk semua ditutup lagi gitu, digembalakan aja. Jadi cari makannya sendiri. Nah, kalau ternak yang sekarang misalnya yang sering kita lihat itu yang harus disediakan rumahnya, harus dipasok makanannya dan lain sebagainya. Nah, itu tidak termasuk min bahimatil an'am, ya, min bahimatil an'am. Jadi yang termasuk bahimatul an'am adalah yang ternak secara digembalakan, yang hewannya adalah mencari makan sendiri. Ya. Nah, ini ada banyak penjelasannya, tapi saya cukupkan segitu. Ya. Jadi ternak jenis hewannya adalah sapi, unta, dan kambing. Itu pun jika ternaknya secara alami. Kalau ternaknya perlu pengelolaan, perlu rumahnya, perlu makanannya dipasok atau diberi makan, kemudian perlu dijaga kesehatannya dengan cara disuntik dan sebagainya. Nah, ini tidak termasuk kepada zakat peternakan. Ya. Nah, kemudian zakat barang temuan atau rikaz. Ya. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, wal ma'danu jubbarun wa pirru rikazu khumus. Hadis Bukhari dan Muslim. Barang tambang adalah barang harta yang terbuang-buang. Artinya tidak perlu ditanam, ya. Jadi kita tinggal narik aja, tinggal manen aja. Wa firrikazi al khumus, dan dalam barang temuan dalam artian rikaz itu wajib dizakati al khumus. Khumus itu 1/5 atau sama dengan 20%.
Nah, jadi tidak ada keterangan dalam nasnya batas nisab dan tidak perlu ada haul karena tidak ada teksnya. Ya, adapun kadarnya dijelaskan 20%. Jadi rikaz itu adalah harta temuan milik orang di masa lalu. Jadi kalaupun beda dengan lukoto, kalau lukoto kita yakini ini pasti ada yang punya gitu, orang yang punyanya masih ada, gitu kan. Nah, kalau rikaz itu adalah kita menemukan barang yang barang ini benda purbakala, ini memang dimiliki oleh orang lain yang sejak zaman dahulu, ya. Dan tidak mungkin kan diumumkan kemudian orang dulu datang lagi ke kita, nggak mungkin. Oleh karena itu maka ini disebut rikaz. Nah, bagi rikaz wajib zakat 20% tanpa nisab, tanpa haul, gitu. Itu mudahnya ya. Nah, yang keenam sekarang. Yang keenam, zakat pendapatan, zakat penghasilan atau profesi, atau saya sering menyebut dengan mal mustafad, tambahan harta kekayaan baru. Jadi zakat yang diwajibkan ketika kita mendapat harta kekayaan yang baru, ya. Dasar pensyariatannya adalah berdasarkan Al-Qur'an surat 9 ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah olehmu ya Rasul, ya, harta mereka dengan sodakotan sebagai zakat, tutahhiruhum, yang dengan diambil itu akan membersihkan mereka, wa tuzakkihim, dan mensucikan jiwa mereka. Jadi zakat yang diambil oleh Rasul, ya Rasul sudah tidak ada, yaitu oleh pemerintahan Islam, maka zakat itu yang diambil oleh mereka akan menjadi sodakoh, akan menjadi zakat yang tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Fungsinya adalah membersihkan harta dari apa tuh? Dari hak orang lain, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan diri, mensucikan jiwa dari kebahilan. Jadi orang yang tidak berzakat itu dalam hartanya ada hak orang lain, belum suci, belum bersih. Berarti dia memakan hak orang lain. Maka tidak mau ini disebut zolim. Ya, ini disebut zolim. Ya, karena wafi amwalim hakun lisailin wal mahrum, dalam hartamu ada hak orang lain. Nah, hak orang lain itu berarti harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Ya. Harus dikeluarkan. Itu dalam pandangan Islam. Karena manusia itu kan tunsaruna, ya, wa turzaquna bidu'afaikum. Kamu itu bisa dapat harta karena ditolong oleh orang yang lemah. Oleh karena itu ada jasa orang lemah, kita kaya dan punya harta. Dan zakat adalah untuk mengembalikan harta tersebut kepada pemiliknya berdasarkan ketentuan syariat Islam. Jadi kalau kita tidak mengeluarkan zakat, harta kita belum suci, belum bersih, itu ada hak orang lain, kamu makan harta orang lain. Gitu. Kalau berdoa, jadi banyak dampaknya. Kalau berdoa, Allah tidak akan mengijabah. Kalau haji tidak mabrur, kan gitu, dan lain sebagainya lah. Jadi tutahhiruhum, harta yang diambil oleh Rasul dari mereka sebagai zakat itu membersihkan harta dari hak orang lain. Ya, makanya Rasul dan keluarganya tidak menerima zakat karena itu adalah kotor, ya, kotoran. Jadi dalam harta itu ada kotoran gitu. Kalau diibaratkan kotoran, ini ada kotoran yang harus dibersihkan. Kalau harta itu berbentuk, berbau, mungkin jadi busuk. Kalau harta itu berwarna, mungkin kotor kelihatannya kan. Itu gampang, tapi harta itu tidak ada warna, tidak ada bau. Jadi seolah-olah ya harum saja biasa gitu kan. Bagus saja kelihatan mata, tapi sebenarnya di situ buruk, busuk kan gitu. Ada yang buruknya, ada yang busuk. Nah, kalau makan buah, yang busuknya dipotong, dibuang. Nah, ini kalau dalam harta namanya zakat. Waktu zakihim, dan berzakat juga berfungsi untuk mensucikan jiwa kita dari kebakilan minimal. Ya, minimal kebakilan.
Bakhil itu adalah meyakini bahwa juga kayak Firaun, apa yang kita dapatkan itu hasil usaha kita, padahal Allah yang mengantarkan rezeki itu kepadamu gitu. Oleh karena itu membersihkan harta dan mensucikan jiwa. Wasoli alaihim dan seterusnya. Jadi ayat surat At-Taubah 103 yang kita garis bawahi adalah min amwalihim, ya. Ayat ini mengandung perintah kepada Rasul atau pemerintahan untuk mengambil zakat dari segala jenis amwal, dari segala jenis harta. Jadi kata amwal adalah bentuk jamak dari mal. Maka amwal lebih tepat diartikan secara umum, yaitu segala jenis harta tanpa kaid, tanpa batasan. Jadi segala bentuk jenis harta, ya, khud min amwalihim. Pemerintah diperintahkan oleh Rasul, oleh Allah untuk mengambil harta dari rakyatnya sebagai sedekah, sebagai zakat gitu. Dari hartanya itu yang dalam ayat ini amwal, dari segala jenis harta, ya, yang dimiliki, ya, tanpa ada kait, tanpa ada batasan. Nah, oleh karena itu maka kita bisa melihat kalau Khalifah Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah itu memungut zakat dari pekerjanya. Jadi karyawannya atau pegawai negerinya saat itu punya hasil, nah hasilnya itu punya gaji, nah gajinya itu dizakati, ya, diwajibkan zakat. Ini dalam riwayat Abu Ubaid Al-Qasim dalam kitab Al-Amwal nomor hadis 1226, ya. Karena Umar ibnu Abdul Aziz ida a'tarajula ummalah, Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah jika memberikan seseorang umalah, ya, umalah itu ya gaji lah, gaji yang diberikan kepada umal, kepada pekerjanya, karyawannya, akhoda minha zakat, kemudian beliau mengambil zakat darinya, ya, mengambil zakat darinya. Jadi pekerjanya saat itu dikenai zakat, ya. Itu yang pertama, ya. Yang pertama berarti zakat pendapatan itu apa aja didapat dari apa saja, penghasilan atau dari profesi, guru, dokter, kan gitu. Nah itu adalah profesi, ya. Atau penghasilan atau pendapatan itu yang saya maksud adalah dia dapat dari kerja, dari usaha, atau didapat dari pemberian, hibah, atau warisan, gitu. Karena di sini itu termasuk amwal, itu termasuk segala jenis harta, apa saja, didapat dari apa saja, selama min thayyibatin, dengan cara yang baik dapatnya, gitu. Bukan hasil mencuri, bukan hasil korupsi. Nah hasil korupsi mah tidak wajib zakat. Jadi kalau yang ingin tidak zakat, korupsi saja itu tidak wajib zakat. Tapi dosanya gede, wajibnya taubat. Oke, kita lanjutkan ke sini ya. Kemudian firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 267. Ya, dan yang tadi sudah dibacakan. Anfiku min thayyibatin, hai orang-orang yang beriman, zakatilah apa yang baik-baik, harta yang baik-baik, maka sabtum, hasil dari kasabmu, wa mimma ahrajna lakum minal ardi, dan apa yang keluar dari bumi, ya. Nah, berkaitan dengan ayat ini, ya, saya bacakan terjemahnya dari tafsir Fizilal, bahwa nas ini mencakup seluruh usaha manusia yang baik dan halal, dan mencakup pula seluruh yang dikeluarkan Allah dari dalam dan dari atas bumi, seperti hasil-hasil pertanian maupun hasil-hasil pertambangan seperti minyak, ya. Karena itu nas ini mencakup semua harta yang baik yang terdapat di zaman Rasulullah maupun zaman sesudahnya. Semua wajib dikeluarkan zakatnya, dan ketentuan serta kadar sebagaimana diterangkan dalam sunnah Rasulullah yang diketahui secara langsung secara nas maupun dikiaskan kepadanya secara analog, gitu. Jadi
menurut Said Qutb seluruh profesi, seluruh pekerjaan wajib zakat. Ya. Nah, atau seluruh yang dihasilkan dari bumi, dari atas bumi, di bawah bumi itu wajib zakat. Hanya bagaimana kadar nisab dan sebagainya bisa dengan dua cara. Satu dengan cara apa itu? Nas yang mantuk, bisa dengan analogi. Nas yang tekstual bisa dengan analogi. Kalau sudah ada nas ya nggak boleh kias. Lah kias sama nas. Tidak boleh mengkiaskan sesuatu yang nasnya ada. Nah kalau tidak ada nas wajib kias justru karena ingin agar itu terlaksana. Jadi Allah memerintahkan ya di satu ayat memerintahkan untuk mengambil segala jenis harta sebagai zakat. Jadi harta hasil usaha, hasil pendapatan atau hasil pemberian hibah dan warisan. Itu disebut mal mustafad, harta yang berfaedah menjadi tambahan harta atau kekayaan baru. Ya, jadi objek harta. Nah, kalau kita agak sedikit membahas ya. Jadi dari kedua ayat tersebut dapatlah diambil beberapa pengertian. Satu, harta objek zakat itu adalah meliputi segala jenis harta, baik yang umum maupun yang khusus. Yang khusus adalah yang 5 yang diceritakan tadi di awal, yaitu yang ada nasnya, yaitu emas, perak, satu ya disatukan itu emas, perak, pertanian, makanan pokok, pertanian makanan pokok, perdagangan, kemudian peternakan sapi, kambing, unta, ya yang bahimatul an'am, dan kemudian barang temuan atau rikaj. Itu adalah harta-harta khusus. Khusus karena sudah dijelaskan kadarnya, sudah dijelaskan nisabnya atau haulnya, ada nisab atau tidak ada nisab, ada haul atau tidak ada haul dalam secara tekstual teksnya. Dan ada harta umum, adalah harta yang tidak dijelaskan secara nas, secara tekstual ketentuannya. Ya, seperti pendapatan guru, pendapatan profesi dokter, profesi dosen atau apalah gitu. Atau pendapatan harta baru dari warisan, harta baru dari pemberian dan lain sebagainya. Itu mal mustafad disebutnya. Nah, ini tidak ada ketentuan nasnya secara perincian nasnya, secara tekstual. Maka jalannya para ulama adalah dengan melakukan kias atau analogi terhadap harta yang umum tadi. Jadi praktisnya harta yang umum ini dapat dibagi dua. Harta yang umum ini, kalau harta yang khusus tadi sudah ya, 5 jenis harta yang dijelaskan tekstual dalam hadis ya. Kemudian ada lagi harta yang umum yang wajib zakat. Tadi dalam bahasa umumnya amwal, maka sabtum wa mimma akhrajna minal ardi ya. Jadi segala jenis amwal atau segala hasil usaha. Nah, harta umum ini dapat dibagi dua. Ada harta hasil kasab. Kasab itu usaha atau kerja. Misalnya dari perkebunan sawit misalnya. Perkebunan sawit. Nah, sawit kan gak masuk ke zakat pertanian. Nah, maka ini masuk kepada objek amwal secara umum. Maka wajib zakat. Ya. Nanti dilihat dari net income dikali 2,5%. Ya, industri persewaan atau ternak kelinci misalnya, ternak kelinci nggak masuk disebut unta letik tuh, apa kecil tuh kan gitu. Disebut sapi bukan, disebut domba tedulur tuh sobatnya, atau bukan jenis domba lah, itu kelinci. Tapi peternakannya bisa besar. Nah, ini masuk kepada zakat amwal dalam arti yang umum, harta yang umum. Ya, jadi nanti net income-nya kali 2,5%. Itu aja gitu. Keuntungan bersihnya. Jadi ada harta hasil kasab, ada harta hasil non kasab. Misalnya dari pemberian, hadiah, warisan dan lain-lain. Ya. Atau dalam bahasa lain atiyah, ada yang ngasih kepada kita misalnya. Nah, itu yang pertama. Jadi harta objek zakat meliputi segala jenis harta.
ada yang khusus dijelaskan dalam hadis. Yang 5 tadi jenis harta emas, perak, pertanian, makanan pokok, perdagangan, peternakan sapi, kambing dan unta, dan barang temuan. Ya. Ya, tadi emas dan perak disebut 1 jadi 5 ya. Nah, kemudian ada harta yang umum. Harta yang umum baik yang diusahakan atau hasil bekerja, jadi karyawan misalnya. Ya. Maka sejak dia mendapatkan hasil, dipotong dulu 2,5% untuk zakat. Nah, dan kalau usaha berarti net income-nya dipotong 2,5% untuk zakat. Ya. Atau harta dari non kasab, dari pemberian. Nah, maka sebelum dikonsumsi itu harta kotor itu. Karena dalam harta kamu itu ada milik mereka. Nah, cara membersihkannya dari harta yang kotor itu adalah dengan cara zakat. Gitu. Misalnya kita dapat hadiah, nah itu masuk zakat mal mustafad. Kemudian kita bertanya tentang nisab. Tentang nisab ini ada yang mengkiaskan kepada zakat emas 85 gram emas, ada yang mengkiaskan kepada zakat pertanian yaitu 520 kg beras. Jadi apabila hasil dari usaha atau menerima dari hibah misalnya itu sudah mencapai 85 gram emas, maka wajib zakat. Ada yang mengkiaskan kepada zakat pertanian yaitu 520 kg beras. Ya. Jadi kalau ini aneh-aneh ya. Jika beras itu seharga 12.000 misalnya, maka minimal pendapatannya adalah 520 kg, 520 kali 12.000 sama dengan 6.240. Jadi yang hasil usahanya sudah nyampe 6.240, maka yang 6.240 itu menjadi harta objek zakat. Kalau menganalogikannya kepada pertanian. Kalau kepada emas ya kali 85 gram emas. Ya, biasanya dari 85 gram emas dibagi 12, misalnya ya, harga emas berapa kali kemudian dibagi 12, kemudian diambil 1 bulannya berarti seharga itu misalnya sama lah 6 juta misalnya kan gitu. Biasanya begitu. Tetapi kalau menurut saya menganalogikan zakat penghasilan, zakat mal mustafad, penambahan kekayaan baru kepada zakat emas dan perak tidak tepat menurut saya. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dengan yang berbeda. Menurut saya tidak tepat, ya, karena emas dan perak itu simpanan, sementara ini pendapatan belum tersimpan kan, ya. Jadi tidak tepat kalau kemudian dianalogikan kepada emas dan perak. Kalau kemudian dianalogikan kepada zakat pertanian yaitu 520 kg, itu pun menurut saya tidak tepat. Ya. Jadi orang yang penghasilannya 6.240 itu selama berapa lama itu? Ya sekarang misalnya saya punya penghasilan 2 juta, belum nyampe nisab. Tapi kalau sudah 4 bulan kan nyampe lebih dari nisabnya. Ya. Nisabnya. Jadi batasnya berapa lama? Nah, ini akan ada kesulitan juga gitu. Tapi kalau kita pahami secara mudah at-tabadur ilal fahmi, dari pemahaman secara mudah, ini riwayat Al-Qasim, Abu Ubaid Al-Qasim dalam kitab Al-Amwal dari Hubairah bin Yarim qala, ia berkata, kana Abdullah ibnu Mas'ud yu'tinal ato, memberikan pemberian
fi zubulis sigor summa ya'khudhu minhu zakat ya. Jadi Ibnu Mas'ud ini sahabat Rasulullah ya, yang sejak kecil dalam pengasuhan taklimnya Rasulullah. Jadi kata Ibnu Mas'ud, kata Hubairah bin Yarim, dia menyatakan kesaksiannya, Ibnu Mas'ud itu suka memberikan pemberian ya, yaitu memberi kami keranjang-keranjang kecil. Kemudian summa yukhadu minhu zakat, kemudian mengambil atau menarik zakat dari pemberian. Jadi al-ato itu pemberian. Jadi Ibnu Mas'ud suka memberikan harta, tapi setelah harta itu diberikan, Ibnu Mas'ud menarik zakatnya dari situ. Seberapa 2,5%. Ambil zakat dari situ 2,5%. Jadi pemberian itu dijakati. Jadi objek wajib zakat. Nah, kalau kita memahami hadis itu, asar itu, maka tabadur ilal fahmi, pemahaman yang mudahnya, kita akan melihat bahwa itu zakat tidak ada batas nisab. Ya, tidak ada batas nisab. Jadi tidak dinisabkan kepada emas, perak, atau tidak dianalogikan kepada nisab emas, perak, tidak dianalogikan kepada nisab pertanian. Menurut saya, tapi kalau ada yang berpendapat seperti itu ya silahkan. Ya, mungkin inilah yang disebut al-ikhtilaf fil ijtihad, perbedaan dalam mengambil atau menarik kesimpulan berdasarkan ijtihad. Ya, kemudian jadi tidak ada, kalau menurut saya tidak ada nisab dan tidak perlu menunggu haul. Jadi berapapun penghasilannya wajib zakat 2,5%. Ya. Dan tidak perlu menunggu haul bertahan 1 tahun, kira-kira begitu ya. Jadi atau ya tidak menunggu haul karena melihat dari asar Ibnu Mas'ud. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan fil ladzi yustafidul mal. Ibnu Abbas filadi tentang orang yang, nah ini yang disebut mustafad, yastafidul mal, tentang orang yang mendapatkan penghasilan, jadi penambahan kekayaan baru kan. Qala dia berkata yuzakkihi hina yastafidu, dia harus mewajibkan dikeluarkan zakat ketika mendapatkan. Berarti kalau ini mirip-mirip dengan pertanian yaumah hasodi, pada hari dia memanen gitu. Jadi fil ladzi yastafidul mal, tentang mal mustafad gitu ya kesimpulannya, tentang penambahan harta baru, kekayaan baru. Ibnu Abbas mengatakan yuzakkihi, ia hendaklah mengeluarkan zakat hina yastafidu, ketika mendapatkan harta tersebut tanpa nisab, tanpa haul gitu. Dan kadarnya dikembalikan kepada kadar yang paling rendah, yaitu 2,5%. Gitu ya. Jadi ada 3 pendapat di sini. Silakan saja ya, sahabat-sahabat Fityatun Amanu memilih. Tapi kalau pilihan pendapat yang paling aman untuk mensucikan harta kita, yaitu dari seberapapun penghasilan, pendapatan, baik dari usaha atau non usaha, dari pemberian, maka itu harus dikeluarkan zakatnya 2,5% ketika mendapatkan, ya, ketika mendapatkannya. Ya, itu pendapat yang saya pilih. Ya, ada juga yang dianalogikan pada emas, pada perak, ada juga yang dianalogikan kepada zakat pertanian. Ya. Nah, itulah beberapa jenis zakat mal. Jadi zakat mal itu pada emas, perak, pada pertanian terbatas pada pertanian makanan pokok dan yang bisa disimpan lama, kemudian kepada peternakan khusus kepada ternak yang diternakan secara alami atau secara digembalakan. Kalau yang dikandangin, yang diberikan makanan tidak termasuk, dan itu pun jenisnya adalah unta, sapi dan kerbau, kambing ya. Jadi kalau yang ternak kuda tidak termasuk, walaupun lebih mahal daripada sapi, lebih mahal daripada kambing ya, tapi masuknya kepada zakat yang nanti yang ke-6. Yang keempat adalah zakat perdagangan ya.
Yang kelima adalah zakat rikaz. Dan yang keenam adalah zakat mal mustafad, yaitu segala jenis pendapatan yang diperoleh oleh kita ya secara atau menjadi tambahan kekayaan baru, maka wajib zakatnya 2,5% ketika mendapatkannya. Mudah-mudahan dengan pembahasan ini sahabat ikhwah fillah, sahabat-sahabat amanu bisa mendapatkan solusi bagaimana kita mengeluarkan zakat, bisa membersihkan harta kita dan membersihkan jiwa kita. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. Donasi dakwah Vianu, salurkan infak terbaik ikhwah untuk dakwah dan pendidikan Islam. Hayya bina.